Aprilia Adelina Barus dalam acara kita sore hari ini, Dr. Stella. Stella Family, bagaimana kabarnya? Saya harap Stella Family sehat selalu ya. Stella Family, pada sore hari ini kita ditemani oleh seorang dokter yang akan membagikan tentang vaksinasi bagi ibu hamil. Kita sapa dulu ya, Stella Family. Halo dokter, selamat sore. Halo Dr. Aprilia, halo Stella Family, halo moms and dads. Mudah-mudahan sehat semua ya. Gimana Dr. Aprilia? Amin, harapannya sehat semua ya dok. Walaupun di masa pandemi ini, Dokter Elvira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun dalam masa pandemi harus tetap semangat, ya kan? Terima kasih Dokter Elvira. Saya senang sekali dengan semangatnya dokter yang membagikan kepada Stella Family pada sore hari ini. Stella Family, sore ini adalah kesempatan yang sangat baik karena pada sore ini Dokter Elvira akan membagikan tentang vaksinasi bagi ibu hamil. Kalau dulu ibu hamil belum boleh vaksin ya kabarnya ya dok? Iya. Nah, tapi sekarang ternyata vaksinasi sudah boleh bagi ibu hamil. Ini adalah kesempatan yang baik buat Stella Family yang sedang hamil atau punya keluarga yang hamil atau teman-teman yang sedang hamil. Nah, Dokter Elvira akan membagikan kepada kita apa sih vaksinasi itu, bahaya nggak ya bagi ibu hamil ataupun janinnya, manfaat apa yang diperoleh, dan banyak hal lainnya. Jadi Stella Family tetap di sini ya di acara live kita pada sore hari ini. Dokter, apakah sudah siap untuk membagikan kepada kita? Siap dong. Oke, dan tidak lupa loh dokter, ternyata buat penonton kita pada sore hari ini yang mau bertanya kepada Dokter Elvira, boleh langsung ketik ya di kolom komentar. Boleh tanya apa saja ya dok ya, terkhusus tentang vaksinasi bagi ibu hamil. Dan ada yang spesial nih dok, ternyata buat 3 penanya dengan pertanyaan yang paling baik, paling kreatif, kita akan memberikan gift voucher, yaitu voucher untuk screening fetal maternal dan mendapat potongan harga 25%. Dan ini untuk 3 penanya, so tetap stay ya di live kita sore ini. Oke dokter, silakan untuk membagikan kepada Stella Family. Ya, terima kasih Dr. Aprilia. Karena sekarang dalam masa pandemi, ya di masa pandemi ini tentunya kita semua masih dalam kondisi was-was ya, apalagi ibu hamil. Dan ibu hamil merupakan salah satu orang yang paling rentan sekali karena memiliki imunitas yang turun ya, terutama di trimester awal dan trimester 3. Nah, mungkin awal-awal daripada pandemi ini ya muncul vaksinasi COVID-19 di awal tahun, tentunya masih ibu hamil ini masih tidak direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi. Juga beberapa pasien yang lain, misalnya ibu yang menyusui ataupun orang-orang yang memiliki komorbid yang tidak direkomendasikan untuk divaksin. Namun ternyata di awal Agustus ini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan keputusan untuk merekomendasikan vaksinasi yaitu Sinovac dan beberapa vaksinasi lainnya di Indonesia untuk diberikan kepada ibu hamil. Nah, mungkin kita bahas satu-satu sebelum kita masuk ke diskusi ya ibu-ibu. Oke. Nah, ini dia, mungkin saya bisa share screen biar diskusi kita nantinya bisa lebih teratur. Nah, sebenarnya kita bahas dulu, apa sih sebenarnya itu vaksin? Kita semua dari kecil udah pernah divaksin ya moms and dad. Ya, imunisasi dasar seperti BCG, DPT, hepatitis, polio, yang imunisasi. Jadi tujuannya adalah membentuk antibodi. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang sudah pernah divaksin untuk COVID-19 ini adalah di Indonesia yang Sinovac ya. Jadi Sinovac ini adalah salah satu bentuk vaksin di mana virus yang dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh, seperti halnya vaksinasi dari tetanus toksoid ataupun vaksinasi dari influenza yang mungkin moms and dad sudah pernah divaksin ya. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk antibodi sehingga bila terjadi infeksi virus yang pernah dikenal oleh antibodi tubuh kita, maka tubuh akan melakukan perlawanan. Jadi tujuannya memang mencegah
infeksi penyakit tertentu, namun juga untuk mencegah beratnya gejala yang muncul. Ya, jadi mungkin kita walaupun sudah divaksin DPT contohnya atau tetanus, tapi tetap terkena. Tapi setidaknya dengan melakukan vaksin, ternyata ini bisa mengurangi beratnya gejala yang muncul. Ya, itu dia. Itu adalah definisi daripada vaksin. Nah, vaksin atau imunisasi untuk COVID-19 sendiri yang sekarang ada di Indonesia memang ada beberapa. Jadi ada yang Sinovac, kemudian Pfizer, Moderna yang nanti akan muncul untuk nakes, nah kemudian AstraZeneca dan sebagainya. Nah, tentunya seperti kita ketahui, COVID-19 ini adalah virus yang baru ya. Jadi masih sangat banyak penelitian yang harus dilakukan oleh para peneliti kita tentang bagaimana kerja virus ini dalam tubuh dan bagaimana efek samping daripada vaksin yang diberikan terhadap manusia dan khususnya kepada ibu hamil. Nah, kenapa sih ibu hamil menjadi satu sasarannya atau objek yang sangat penting pada penularan COVID-19 ini? Nah, sebagaimana kita ketahui, ibu hamil itu memiliki imunitas yang turun. Jadi akibat perubahan hormonal yang terjadi selama hamil, tentunya ini mengakibatkan terjadinya perubahan metabolisme di dalam tubuhnya yang akibatnya mengakibatkan imunologi dalam tubuhnya juga menurun ya. Terutama di trimester awal dan di trimester 3. Nah, dan saat ini terutama di awal Juli hingga Agustus itu kejadian COVID-19 ini pada ibu hamil terus bermunculan ya. Ini bisa kita lihat dari laporan-laporan di rumah sakit ya, dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan karena ibu hamil itu mengandung anaknya ya. Jadi pasti khawatir nih, anak saya bagaimana, kira-kira bisa tertular dan sebagainya. Dan ternyata lebih dari 60% kehamilan itu ibu hamil dengan COVID-19 ini ternyata tidak bergejala. Jadi tidak memiliki gejala seperti penderita COVID-19 ya. Baik dia gejala ringan maupun sedang ya. Jadi seperti demam, batuk, pilek ya. Kalaupun ada hanya flu biasa. Jadi kadang-kadang kita merasa diri kita ini tidak terinfeksi ya. Mungkin saya hanya flu biasa karena saya di rumah aja, nggak kemana-mana. Jadi hal-hal ini yang mengakibatkan banyak sekali ibu hamil yang ternyata positif tapi tidak diketahui ya. Jadi ini menjadi sangat penting bagi kita, sehingga pada awal tahun 2021 ini WHO sudah merekomendasikan agar ibu hamil diberikan vaksinasi. Dan alhamdulillah sejak 2 Agustus 2021 ini, jadi di awal tahun ini, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Kemenkes untuk merekomendasikan ya. Jadi rekomendasi ini tentunya sangat disupport oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia. Jadi untuk mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil dan mencegah pasien yang hamil dengan COVID-19 ini memiliki gejala yang lebih berat. Nah, itu salah satunya. Nah, rekomendasi ini ternyata banyak sekali ya sebenarnya penelitian, baik di Indonesia khususnya, kemudian di negara UK dan sebagainya ya, di Cina juga, tentang vaksinasi yang diberikan kepada ibu hamil. Jadi kalau kita lihat rekomendasi daripada POGI dan Kemenkes sendiri itu merekomendasikan vaksinasi diberikan pada ibu hamil di usia di atas 12 minggu. Jadi di trimester 2 baru direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi. Dan biasanya boosternya tergantung dari jenis vaksin yang diberikan. Nah, jadi ada beberapa vaksin yang direkomendasikan, yaitu Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kalau memang sudah didistribusikan, ibu bisa mendapatkan vaksinasi, terutama ibu hamil di atas 12 minggu. Nah, penelitian ini juga banyak ya. Jadi penelitian ini terus ada selama COVID-19 ini sampai hari ini masih ada ya. Di UK sendiri itu dikatakan bahwa
vaksin ini diberikan pada ibu hamil kapan saja. Jadi tidak melihat usia kehamilan. Namun kita tidak bisa menyamakan ya negara kita dengan UK. Mungkin karena di sana mereka Jadi tadi mungkin kalau ibu pernah dengar misalnya penelitian di luar negeri tentang vaksinasi yang diberikan, kenapa sih di luar negeri bisa diberikan di Indonesia, itu tergantung dari jenis vaksin yang diberikan. Nah, di Indonesia sendiri direkomendasikan di atas 12 minggu. Nah, ini mungkin sinyalnya agak ngelek-ngelek, nggak apa-apa ya moms and dad. Jadi dari beberapa penelitian juga pernah dilaporkan ada beberapa efek samping daripada vaksin itu sendiri ya. Jadi ada ada satu penelitian di Inggris yang menyatakan bahwa pemberian beberapa jenis vaksin di sana itu akan memiliki dampak. Tapi dampak yang diberikan itu kepada ibu adalah dampak yang lebih mild. Jadi ringan ya, seperti nyeri pada bekas suntikan ya, kemudian kemerahan, kemudian bengkak di lengan yang di tempat suntik ya. Dan ini bisa kita antisipasi dengan kompres misalnya, ataupun ada rasa seperti demam ya, ataupun demam yang ringan ya, kemudian rasa fatigue atau lemah sekali ya, jadi badannya merasa lemah, sulit untuk melakukan aktivitas. Namun ini tidak berlangsung lama ya, jadi hanya 1 atau 2 hari saja. Nah, kemudian penelitian ini juga mungkin perlu juga nanti kita pantau bagaimana efek samping vaksinasi itu sendiri ya. Jadi tidak hanya kepada ibu hamil, tapi juga kepada orang-orang yang diberikan vaksin itu sendiri ya. Jadi karena penelitian ini adalah masih baru, penyakit ini adalah masih baru, tentunya butuh penelitian yang lebih lanjut. Ya jadi kemudian ada juga beberapa ibu yang bertanya ya, misalnya kalau saya sedang menyusui bagaimana ya. Jadi menyusui juga tidak dilarang untuk dilakukan vaksin. Jadi ibu menyusui, ibu hamil di atas 12 minggu itu sangat dianjurkan. Jadi insya Allah nanti kalau memang sudah ada pendistribusiannya, mudah-mudahan ibu-ibu, moms and dad semua juga bisa mendapatkan vaksin ya, itu dia. Nah, kemudian banyak lagi pertanyaan ya, misalnya mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi ya, penelitian di luar ya yang sampai saat ini masih harus mendapatkan pembuktian secara ilmiah. Namun moms and dad jangan takut, karena vaksin yang ada di Indonesia saat ini seperti Sinovac adalah vaksin yang berisi virus yang dimatikan, seperti halnya vaksin tetanus toksoid ya kan moms and dad. Moms mungkin selama hamil juga pernah disuntik tetanus toksoid ataupun vaksin influenza. Jadi tidak berbahaya dan tidak mengakibatkan efek samping kepada janin ya. Jadi sampai saat ini penularan virus COVID-19 ini kepada bayi itu murni setelah melahirkan. Jadi tidak ada pembuktian secara ilmiah bahwa antibodi virus ini mengakibatkan penularan kepada janinnya melalui tali pusat ya, atau transplasenta seperti itu. Nah, jadi bahkan vaksin ini dari beberapa penelitian di luar negeri ternyata dia memberikan antibodi secara pasif kepada janin yang ada di dalam kandungan. Jadi ini sangat bermanfaat bagi mom sekalian ya. Jadi mungkin nanti ini lebih banyak ya Dokter April kita ke forum diskusinya. Nah, terima kasih. Hanya itu aja pemaparannya. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi ya. Gimana Dokter April? Baik. Terima kasih Dokter Elvira, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya secara pribadi merasakan bahwa ini adalah informasi yang sangat berguna. Bagaimana Stella Family? Terima kasih ya Dokter Elvira. Nah, kita akan diskusi ya Dok ya. Sebelum diskusi nih Dok, Dokter Elvira kan praktek di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris Medan ya. Dok, boleh dibagikan kepada Stella Family kapan ya jadwal dokter? Ya, buat
Stella Family yang ingin datang untuk kontrol kehamilan ataupun memeriksakan organ reproduksinya, silakan datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris pada hari Rabu dan Kamis pukul 13 sampai pukul 15. Baik, terima kasih dokter. Oke, Stella Family, kita diskusi ya. Terima kasih buat teman-teman Stella Family yang masih bersama dengan kita dalam NG Live kita pada sore hari ini. Oke, bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan untuk 3 penanya menarik akan mendapatkan gift voucher untuk screening prepo maternal dengan potongan harga 25%. Oke, dok, setelah saya baca-baca nih ya isi komentarnya, ternyata banyak yang bilang bahwa mereka sudah vaksin, dok, walaupun mereka ibu hamil. Luar biasa ya. Apresiasi buat teman-teman yang sedang hamil tapi mau untuk divaksin. Oke, dok, ini ada pertanyaan nih, dok. Saya bacakan ya, dok. Oke, pertanyaan dari Ibu Era Pranata. Ibu hamil dengan post-COVID, baiknya kapan ya, dok, bisa mendapatkan vaksin? Ya, jadi untuk penyintas COVID, bukan hanya ibu hamil, ternyata vaksinasi ini tidak perlu ditunda. Jadi kapanpun, walaupun pasien ini sudah sembuh ya, diberikan vaksin itu bisa kapan saja. Jadi bukan hanya ibu hamil, tapi juga siapapun yang pasca penyintas COVID itu vaksinasi tidak usah ditunda. Itu. Oh, berarti kalau misalnya nih, dok, ada ibu hamil kena COVID, kemudian dia sudah sembuh, berarti boleh langsung ya, dok ya? Boleh langsung. Oke, ingat ya Stella Family, jadi nggak harus nunggu 3 bulan ya, dok ya? Iya. Oke, boleh langsung ya Stella Family. Dok, ini ada pertanyaan, dok, dari Ibu Fuji Kairunisa dan Ibu Arselin ARGG. Dokter, untuk usia kehamilan di atas 33 minggu atau di atas 35 minggu masih boleh vaksin nggak ya, dok? Iya, memang kalau rekomendasi di Indonesia itu masih di atas 12 minggu sampai 33 minggu ya. Namun ada beberapa penelitian di luar yang menyatakan itu bisa kapan saja. Bahkan tidak harus di atas 12 minggu ya. Karena penelitian dari luar itu menyatakan bahwa vaksinasi yang diberikan di trimester awal itu tidak memberikan efek samping pada janin. Walaupun ada laporan 2,2%, tapi hanya kecil ya. Jadi, tapi di Indonesia sendiri karena mungkin sampel penelitian ya untuk ibu hamil, rasanya kan kalau untuk penelitian kita memberikan penelitian ke ibu hamil ya agak gimana ya gitu, kurang etis gitu. Jadi tentunya ini butuh penelitian lanjut ya. Tapi di atas 12 minggu itu sudah direkomendasikan sampai dia melahirkan, sampai dia menyusui bahkan. Jadi tidak ada masalah gitu. Kecuali di trimester awal, Dokter Aprilia. Wah, menarik sekali ya, dokter. Berarti amannya di atas 12 minggu. Iya. Soalnya, dok, saya pernah nih, dok, mendapatkan beberapa peserta vaksin. Kan kita tanya, ibu sedang hamil, lalu mereka bilang, dok, saya tidak tahu saya sedang hamil atau tidak. Berarti kalau demikian gimana ya, dok? Boleh langsung vaksin, dok? Iya, jadi dari beberapa literatur justru bahkan orang yang ingin promil misalnya ya, promil mungkin secara alami, itu tidak ada kekhususan untuk ditunda dulu promilnya. Jadi setelah vaksin ya silakan, tidak ada masalah. Nah, menarik sekali ya, Stella Family. Dok, kita lanjutkan ya, dok. Okay. Pertanyaan dari Ibu Din HAI 74. Halo, selamat sore Ibu Din. Assalamualaikum dokter. Saya hamil 33 minggu, dok. Sebelumnya mau vaksin, tapi tensi saya sempat tinggi. Tanggal 22 Juli yang lalu, saya positif COVID dan sekarang sudah negatif. Kapan ya, dok, saya bisa vaksin? Silakan, dokter. Ya, jadi ada beberapa juga rekomendasi nih, Dokter Aprilia. Khusus buat ibu hamil dengan komorbid, misalnya ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi, atau ibu hamil dengan diabetes gestasional, atau ibu hamil dengan kelainan jantung. Nah, itu memang ada pengecualian. Jadi memang harus direkomendasikan betul, dan kalaupun divaksin dengan penyakit komorbidnya itu terkontrol. Jadi misalnya dia memiliki riwayat tekanan darahnya ini terkontrol, kemudian diabetesnya juga, kadar gula darahnya bisa terkontrol, itu baru direkomendasikan. Jadi memang ada beberapa, seperti halnya moms and dad yang tidak
moms yang tidak hamil ya. Jadi orang yang tidak hamil misalnya, tapi memiliki komorbid. Jadi itu hanya beberapa pengecualian. Oh begitu ya, Ya. Dok. Untuk secara tekanan darahnya berapa ya, Dok? Ya, memang di beberapa literatur disebutkan setidaknya 140 ya terkontrol. Tapi kalau memang di atas itu dan fluktuatif ya dia dengan beberapa komorbid yang memang tidak bisa kita kontrol dengan obat, tentunya tidak direkomendasikan. Jadi memang itu eksklusi daripada orang-orang yang direkomendasikan untuk divaksin. Nah, untuk Stella Family yang sedang hamil atau keluarga atau temannya sedang hamil, bagi ibu hamil yang memiliki penyakit komorbid, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, Stella Family dapat konsultasi nih ke Dr. Elvira di RSIA Stella Maris dengan jadwal hari Rabu dan Kamis pukul 1 sampai pukul 3 sore ya, Dok? Ya. Saya ulang sekali lagi ya, Stella Family praktek Dr. Elvira spesialis obstetri dan ginekologi hari Rabu dan Kamis di RSIA Stella Maris pukul 1 sampai 3 sore. Oke ya. Silakan untuk ibu hamil yang masih bingung, tidak yakin, ragu atau sudah memiliki komorbid, silakan konsultasi dulu ya demi kesehatan ibu dan janinnya. Oke. Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Ternyata banyak sekali loh, Dok, yang antusias tentang vaksinasi ibu hamil. Ternyata ini, banyak Dokter. ya, dokter. Iya, terima kasih ya Stella Family yang masih bergabung dengan kita sore ini. Pertanyaan dari Ibu Eli.de. Dokter mau nanya nih, kalau saya sudah vaksin Sinovac dan ternyata setelah itu saya hamil, ada efek sampingnya nggak ya, Dok, ke janin saya? Silakan, Dokter. Nah ini dia, jadi memang karena ini suatu virus yang baru ya, penelitian akan terus berkembang. Nah untuk ibu yang pernah divaksin Sinovac tapi ternyata hamil, kemudian itu dilakukan di trimester awal, ya sampai saat ini kita memang harus meneliti lebih lanjut. Walaupun sebenarnya Sinovac ini kan seperti kita tahu ya adalah suatu vaksin yang berisi virus yang dimatikan, seperti halnya vaksin influenza ataupun vaksin dari tetanus toxoid ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita pikir karena promil dengan tindakan embrio transfer misalnya pada kasus IVF ya, bayi tabung. Nah kalau misalnya dari beberapa literatur yang pernah kita dapat itu pada saat kita melakukan embrio transfer misalnya pada IVF ataupun memang tidak ada laporan yang menyatakan harus menunda. Ya, tapi mungkin ini harus kita lebih pahami lagi. Mungkin kita perlu tanya lagi nih sama Dokter Binarwan yang memang udah gawe ya. Iya, Dok. Iya, karena sampai saat ini mungkin moms yang ada di Stella Maris semua rata-rata sudah divaksin. Ya, jadi pada banyak yang udah pernah dapat vaksin dari kantor misalnya ya, atau dari tempat mereka bekerja ya. Jadi sudah secara kolektif sudah mendapatkan dari masing-masing tempat pekerjaan ya. Tapi dari satu penelitian itu dinyatakan memang tidak perlu ada penundaan karena memang tidak ada masalah. Demikian ya, Dok. Jadi Stella Family tidak perlu takut, tidak perlu ditunda, dan kalau ragu ingat kita punya dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk berkonsultasi. Ya. Oke. Dok, ada pertanyaan nih, Dok, dari Ibu Fani Novitia. Halo, selamat sore Ibu Fani. Dok, saya mau tanya, saya hamil trimester kedua, ada riwayat autoimun dan kekentalan darah terkontrol. Bisa nggak ya, Dok, saya ikut vaksin? Ini bagaimana ya, Dok? Ya. Silakan. Nah, autoimun juga merupakan salah satu kriteria eksklusi dari vaksinasi. Jadi seharusnya memang untuk orang-orang yang memiliki komorbid seperti autoimun juga merupakan untuk menunda dulu ya dilakukan vaksinasi atau berkonsultasi dulu dengan internis yang udah selama ini udah pernah dikonsultasikan gitu. Jadi ada beberapa ya, selain hipertensi, penyakit jantung, autoimun, asma, diabetes, itu merupakan penyakit-penyakit komorbid. Jadi bukan hanya ibu hamil, tapi siapa saja yang memiliki komorbid itu tentunya sampai saat ini memang masih menunda untuk dilakukan vaksinasi. Oh, demikian ya, Dok. Ya.
berarti memang kita harus konsultasi ya dok, Iya, ke betul. dokter spesialis Dan ya. harus disampaikan ya. Jadi pada saat sebelum dilakukan vaksinasi itu memang seharusnya ada satu form untuk mengisi ya. Apakah beberapa pertanyaan ya. Apakah kita sebelumnya menderita hipertensi ya kan? Seperti yang sudah berjalan selama ini ya di Stella Maris kan begitu ya waktu kita melakukan vaksinasi. Jadi memang kita harus mendapatkan informasi tentang itu. Oke, dok, lalu bagaimana dok kalau ternyata hingga melahirkan, ternyata pasien ini tetap kontraindikasi dok, tidak dibolehkan untuk vaksin. Ini bagaimana ya dok? Ya, sebetulnya untuk prokes sendiri, jadi menjaga prokes yang baik, itu ditambah dengan vaksinasi tentunya ini merupakan satu cara untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Jadi kalau tidak divaksin pastinya prokesnya harus tetap dijaga ya, dengan selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, olahraga ya. Kemudian hidupnya harus tetap happy gitu Dokter Aprilia. Hidupnya Jadi happy ya ya. menghindari stres karena stres itu akan menekan imunitas ya kan. Oke ya, jadi Stella Family salah satunya hidupnya harus happy ya. Harus happy. Untuk imun, karena kalau happy, ibu senang, janinnya juga senang ya dok Iya. ya, bayinya juga senang, benar sekali. Oke dok, ada pertanyaan juga nih dok. Terima kasih ya buat Ibu Afa Milva yang antusias untuk ikut dalam live kita pada sore hari ini. Dok, saya hamil 24 minggu dan ada riwayat alergi beberapa obat. Gimana ya dok kalau saya mau vaksin? Silakan dokter. Oke, jadi untuk alergi obat tentunya berbeda ya dengan vaksinasi ini sendiri. Dan vaksinasi ini sendiri memang memiliki efek samping terkadang alergi di tempat suntikan. Jadi saya rasa ini tidak menjadi satu hambatan ibu untuk melakukan vaksinasi. Jadi sebaiknya di usia 24 minggu ibu lakukan vaksinasi nanti. Oke, terima kasih dokter. Ibu Stefani Sitompol. Halo Ibu Stefani, dokter, untuk bumil, apakah harus menunggu jadwal vaksin bumil tersedia? Atau sekarang sudah bisa nggak langsung datang ke tempat vaksin yang tersedia vaksinnya? Oh mungkin maksudnya gini dok, Iya. memang ada jadwal khusus untuk vaksin bumil Bumil. atau bersamaan dengan vaksin pada umumnya ya dok? Ya, tentunya sebenarnya informasi tentang vaksin ini sudah direkomendasikan kan baru bulan Agustus ini ya. Tapi vaksin ini sudah berjalan untuk siapa saja kan dari awal tahun. Jadi ya memang tidak ada yang khusus ya. Namun ini harus kita koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Jadi harusnya di Agustus ini atau setelah selesai penyuntikan vaksin kedua bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin sebelumnya, mungkin ibu yang bekerja misalnya bisa kantornya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Jadi memang tidak ada yang khusus ya, tidak ada yang khusus nih buat ibu hamil gitu, nggak ada. Tapi memang ini berjalan terus dan baru Agustus ini kita direkomendasikan khususnya buat ibu hamil. Jadi mungkin kalau memang sudah ada di kantornya yang tadinya belum vaksin, ayo segera divaksin. Oke, terima kasih dokter. Seperti pesan dokter Elvira ya, yang belum vaksin untuk ibu hamil, ayo segera vaksin. Dok, ini ada pertanyaan dok. Ibu Sisi Angelina. Halo, selamat sore Ibu Sisi. Halo dokter, saya sudah vaksin dosis ke-1 dengan AstraZeneca. Namun vaksin kedua ditunda dok, karena saya positif hamil. Berarti vaksin selanjutnya saya boleh vaksin dengan merek vaksin yang berbeda nggak dok? Terima kasih dokter. Ya, dari beberapa literatur itu memang disampaikan sebaiknya kita memakai vaksin yang sama. Ya, kecuali memang kayak yang direkomendasikan pemerintah buat nakes, yaitu vaksin ketiganya berbeda ya. Nah, jadi dari AstraZeneca kemudian ditunda karena ibu hamil, nanti setelah 12 minggu sebaiknya ibu juga mendapatkan AstraZeneca. Itu. Wah, ini menarik sekali loh dokter. Ya. Mungkin sangat jarang ya ibu hamil mendengar. Jadi kalau untuk Stella Family yang sedang hamil, misalnya sudah vaksin pertama, oke, aman. Setelah itu diketahui hamil, kita harus tunda 12 minggu ya dok? Iya, sampai Iya. 12 minggu. Nah, setelah itu baru boleh vaksin kedua. Dok, vaksin pertama dan kedua mereknya harus sama ya dok? Sebaiknya seperti itu. Jadi dari beberapa literatur memang mereka menyarankan kita memakai
satu merek yang sama. Oke, terima kasih dokter. Dok, banyak sekali loh dok yang Iya, itu antusias. pertanyaannya banyak banget. Iya dokter, karena memang informasi tentang vaksin bagi ibu hamil ini harus kita bagikan ya dok. Iya, harus kita bagikan, dan penelitiannya terus berjalan, dan kita sebagai praktisi kesehatan terus update terus apa berita yang terbaru, apa yang harus direkomendasikan. Karena memang mungkin bulan depan akan ada lagi info-info yang baru ya. Iya, Mungkin dari trimester sekali. awal udah oke gitu, atau mungkin ada vaksin yang benar-benar ampuh untuk mencegah COVID-19 ini. Kita doain aja. Wah, terima kasih dok. Dokter Elvira masih semangat kan dok? Wah, masih dalam IG Live semangat. kita. Soalnya ini banyak sekali Banyak ya, pertanyaannya. berarti itu banyak Dok. banyak yang pengen nanya dan banyak yang pengen dapetin voucher. Oh gitu. Ya, itu hadiahnya keren banget tuh. Saya Bisa. ulang sekali lagi ya dok. Screening feto maternal, diskon 25%. Aduh, sayang saya lagi nggak hamil nih. Bagi 3 penanya menarik Wah. akan mendapatkan gift voucher Iya. 25% off untuk screening feto maternal. Iya. Ini penting sekali dan sangat spesial loh untuk kehadiran buah hati kita. Oke, dok, biar dokter bisa tarik nafas sebentar ya karena banyak sekali. Nah, buat Stella Family, yuk yang ingin tahu seputar informasi kesehatan, silakan ikutin dan follow akun Instagram kita RSIA Stella Maris. Ikuti juga Facebooknya RSIA Stella Maris Medan, YouTube-nya juga ada loh RSIA Stella Maris Medan, dan jangan lupa ada TikTok-nya juga. Wah, ada TikTok juga Iya ya. dokter, jadi penyampaiannya lebih menarik ya dok, Iya, ngikutin betul. zaman sekarang. Karena kan moms-moms sekarang udah generasi yang beda ya dok Iya, ya. generasi sekarang harus seperti itu. Jadi kita harus ngikutin. Oh iya benar sekali dokter. Jadi buat Stella Family, bukan hanya informasi tentang kesehatan, tetapi informasi seputar pelayanan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, termasuk jadwal dokter, termasuk pelayanan apa saja yang disediakan oleh Stella Maris. Stella Family dapat melihatnya, dapat membrowsingnya di website, Facebook, di YouTube, Instagram, ataupun TikTok kita. Oke. Nah, ini buat screening feto maternal juga kayaknya cuma di Stella Maris deh yang ada ya. Oh gitu ya dok ya. Hmm. Oh memang boleh ya dok, kita agak ini dikit ya dok, iklan dikit ya dok. Iya, iklan dikit. Iya biar nggak bosen ya Ya, dok. karena memang moms dan dad ya itu harus tahu bahwa screening feto maternal itu sangat penting. Jadi memang mungkin kalau dulu case-nya itu kita curiga dulu ya. Jadi pasien datang berobat, kontrol, kemudian curiga ada sesuatu hal, baru dilakukan screening. Tapi untuk saat ini mungkin screening feto maternal tuh menjadi rutinitas. Jadi di usia 20 atau 24 minggu tuh wajib untuk dilakukan screening feto maternal di RSIA Stella Maris. Wajib ya dok ya. Dok beda ya screening feto maternal dengan USG itu dok? Ya, jadi kalau USG mungkin kita melihat secara superficial ya. Kita melihat secara superficial, tapi kalau feto maternal mungkin lebih detail. Oke terima kasih dok. Oke iklannya kita udah selesai. Lanjut lagi ya, kita ke topik ya. Lanjut. Stella Family. Oke banyak banget nih dok. Oke ibu. Oke sebentar ya dok, saya baca. Perlu kacamata, dokter Aprilia? Banyak sekali. Masih soalnya, muda nggak perlu dokter. kacamata ya? Oke, pertanyaan dari Pertanyaannya bagus. pertanyaannya banyak yang berulang sih dokter, Iya. tapi nggak apa-apa ya. Oke. Ibu Aprila Harso, dok, vaksin untuk bumil bisa dilaksanakan di Stella Maris atau harus di puskesmas ya dok? Ini di mana bisa mendapatkan vaksin? Ya. Silakan dokter. Mungkin di Stella Maris kita harus tanya dulu nih ke manajemen, kira-kira buka nggak ya buat umum. Mungkin kalau buka nanti bisa dilihat juga ya di sosial medianya RSIA Stella Maris ya. Tapi sebenarnya yang lebih gampang adalah bila ibu bekerja di kantor, bisa di kantor akan memfasilitasi itu, atau tempat suami ibu bekerja akan memfasilitasi itu. Jadi biasanya di kantor-kantor dia akan memfasilitasi pegawainya dan juga keluarga dari pegawainya. Nah itu. Tapi nanti kalau misalnya Stella Maris membuka untuk umum, mudah-mudahan bisa ibu lihat di sosial media kita. Oke, terima kasih dokter. Ini menarik juga nih dok, dari Ibu Puji Hairunisa. Halo, selamat sore Ibu Puji. Dok, jika vaksin pertama di usia kehamilan 36 minggu, vaksin kedua tentunya di saat masa nifas.
Oke, apa boleh saat masa nifas divaksin juga dok? Ya, jadi masa nifas itu kan sebetulnya masa menyusui ya, jadi tidak menjadi masalah. Justru booster vaksin itu harus dilakukan. Jadi ternyata manfaat vaksinasi ini jauh lebih besar daripada efek samping yang muncul. Jadi sampai saat ini memang efek sampingnya yang dilaporkan hanya berupa efek samping yang ringan ya. Jadi kalau bisa memang ibu harus melakukan booster pada saat ibu menyusui. Jadi untuk Stella Family, bila vaksin pertama pada saat hamil, maka vaksin kedua tetap dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan. Nah, dan untuk vaksinnya yang boleh dipakai Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, dan Sinopharm ya dokter? Iya, betul. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, walaupun tadi sudah disampaikan, gak apa-apa ya dok, diulang kembali ya dok. Oke, halo Ibu Jessica Tanoto. Dok, saya mau tanya, apakah setelah vaksin ada efek samping untuk ibu ataupun bayi di dalam kandungan? Terima kasih dokter. Ya, mungkin yang paling sering efek samping ibu ya pada ibu, yaitu efek samping sekitar nyeri di sekitar tempat penyuntikan, kemudian kemerahan, ya kadang bengkak ya. Sampai saat ini seperti itu. Kemudian mungkin efek samping kelelahan ya, merasa lelah gitu ya, pengen tidur aja. Tapi nggak tahu itu bawaan karena divaksin atau memang bawaan hamil ya. Karena memang orang hamil juga bawaannya pengen tiduran ya. Kemudian demam sesekali, tapi demamnya tidak tinggi ya, 38 derajat ya. Tapi itu tidak berlangsung lama seperti itu. Nah, dari beberapa literatur yang pernah saya baca, memang ada beberapa efek samping pada janin, tapi memang itu untuk vaksin yang berbeda dari vaksin yang dilakukan di Indonesia ya. Dan efek samping ini sangat kecil ya, seperti terjadinya persalinan prematur ya, tapi hanya 6%, kemudian berat bayi lahir rendah ya. Tapi juga ini perlu dilakukan penelitian lanjut ya, karena mungkin ibu hamil tersebut juga memiliki mungkin gizi yang tidak baik ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang seperti saya katakan tadi, ini merupakan penyakit yang masih sangat baru dan butuh penelitian yang sangat panjang untuk meneliti hal-hal yang seperti ini. Tapi itu pun efek samping pada janin itu di negara UK, jadi bukan di Indonesia. Jadi pernah dibaca seperti itu. Jadi terjadinya persalinan prematur, berat bayi lahir rendah, dan ada beberapa kelainan pada janin tapi hanya 2%. Dan itu belum pernah ada penelitiannya di Indonesia, jadi belum pernah ada data untuk efek samping pada janin. Nah, terima kasih dokter. Menarik ya Stella Family. Jadi jangan takut untuk divaksin, karena ternyata efek samping untuk janin di Indonesia ini masih belum ada ya dok ya. Iya. Dan bahkan yang pernah terjadi di luar negeri pun kejadiannya sangat kecil sekali angkanya. Dok, bila ibu hamil tidak divaksin, kena COVID, kira-kira apa ya dok bedanya ibu hamil divaksin dengan ibu hamil yang tidak divaksin dok? Ya, tentunya sebetulnya vaksin ini sendiri bisa mencegah gejala yang lebih berat. Jadi tentunya ibu hamil yang tidak divaksin dengan ibu hamil yang divaksin, tentunya ibu hamil yang tidak divaksin ini mungkin akan memiliki gejala yang berat ya. Jadi sesak nafas misalnya ya, dengan saturasi yang di bawah 90%, contohnya seperti itu. Jadi vaksinasi sendiri setelah guru besar dari guru besar dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi itu menyampaikan bahwa manfaatnya justru lebih besar daripada efek sampingnya. Jadi direkomendasikan untuk tetap diberikan karena menimbang kasus COVID-19 pada ibu hamil ini terus ada dan terus meningkat. Jadi mudah-mudahan vaksinasi ini bisa terselenggara dengan baik di negara kita, khususnya untuk ibu-ibu hamil, dan ini juga bisa mencegah terjadinya gejala yang berat pada ibu hamil dengan COVID-19. Wah, terima kasih dokter. Nah, untuk Stella Family, yuk bagi ibu hamil vaksin ya, untuk keamanan ibu hamil dan juga keselamatan bagi janinnya. Karena ternyata ibu hamil dengan penyakit COVID yang sebelumnya tidak pernah divaksin, gejalanya akan lebih berat ya dok daripada yang pernah divaksin. Dan jangan takut, ingat vaksin ini adalah virus mati Stella Family. Nah, bagi Stella Family,
pada sore ini kita akan membacakan nih dok untuk 3 pemenang. Yeay. Kita apresiasi banget ya dok, karena hari ini banyak sekali yang ikut serta dok sampai selesai. Oke, untuk Stella Family, sebelum diumumkan nih, bagi Stella Family yang ingin mencari informasi seputar kesehatan, silakan boleh nih di browsing di website kita www.rsiastellamaris.com atau di Instagram kita RSIA Stella Maris Medan, di Facebook kita RSIA Stella Maris Medan, YouTube RSIA Stella Maris Medan, dan yang sekarang nih di TikToknya juga. Oke, dokter, saya akan umumkan ya dok untuk 3 pemenangnya ya. Yang akan mendapatkan gift voucher 25% off untuk screening fetal maternal. Sudah siap? Oke, pemenang pertama adalah dengan akun Erat Pranata. Selamat. Selamat Ibu Era. Selamat Ibu Erat. Pemenang kedua Ibu Eli.de. Selamat ya Ibu Eli. Pemenang ketiga adalah Ibu Molini Chen. Silakan untuk ketiga pemenang datang langsung ya ke RSIA Stella Maris Medan untuk mendapatkan gift voucher untuk screening fetal maternal. Oke, dok, boleh ya saya bacakan sekali lagi jadwalnya dokter ya? Bagi Stella Family, moms and dad yang ingin berkonsultasi untuk spesialisasi obstetri dan ginekologi, silakan datang ke rumah sakit tercinta, Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris Medan untuk Dr. Elvira, spesialis obstetri dan ginekologi, praktek pada hari Rabu dan Kamis jam 1 sampai jam 3 sore. Silakan ya, jam 13.00 sampai 15.00. Silakan konsultasi. Oke. Terima kasih buat Stella Family yang sudah join. Dr. Elvira dan saya sebagai host, Dr. Aprilia, sangat mengapresiasi untuk kepedulian dan semangat dari Stella Family yang join dalam IG Live kita pada sore hari ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya, follow semua Instagram, Facebook, website, YouTube, TikTok kita untuk mendapatkan informasi. Selamat sore semuanya. Salam Stella Family. Salam Dokter Stella. Dah.